Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara, para penuntut ilmu yang berbahagia dan semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan memulai kajian kitab kita, yaitu kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, dengan mengharap hidayah dan inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita bisa mendapatkan ilmu dan hikmah setelah pengajian ini. Amin. Mengawali kajian kitab pada malam ini, kita bacakan sebuah kalimat atau ucapan dari Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di dalam kalimat yang pertama dalam kajian kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah menekankan bahwa min alamati, di antara tanda-tanda i'timadi 'alal amal, bergantungnya kepada amal, nuqsanur raja'i, berkurangnya pengharapan kepada Allah, inda wujudiz zalal, ketika terjadinya sesuatu yang bersifat fana di dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, seperti kita maklumi bahwa hidup manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam kehidupan ini, kecuali Rasulullah Muhammad SAW yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu. Maka selain Rasul, selain Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun manusia yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, maka sebagai manusia biasa siapapun dia, pasti pernah melakukan kesalahan di dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah di sini mewasiatkan atau menyampaikan kepada kita semua tentang i'timad atau kebergantungan kepada amal. Di antara tanda-tanda bergantungnya atas amal, yaitu menurunnya harapan kepada Allah ketika terjadinya kesalahan pada diri kita, terjadinya dosa pada diri kita. Ini mengisyaratkan bahwa pengarang kitab ini betul-betul menekankan
agar kita semua itu jangan sekali-kali bergantung kepada amal. Baik itu amal yang berbentuk ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan sekali-kali bergantung kepada amal. Artinya, amal yang kita lakukan baik sholat, zikir, puasa, dan sebagainya termasuk amal-amal soleh yang lain, jangan dijadikan cantolan atau gantungan. Tetapi yang harus menjadi gantungan itu adalah i'timadillah, bergantung kepada Allah saja. Harus bergantung kepada Allah saja. Jangan mengandalkan amal. Sebab bahayanya banyak apabila kita menggantungkan kepada amal kita. Di antaranya, apabila kita menggantungkan kepada amal, akan timbul sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Baik orang yang sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin bersedekah, berinfak, dan sebagainya, amal-amal soleh. Apabila kita melihat kepada jumlah amal kita atau kita bergantung kepada amal, maka kita akan menganggap bahwa amal-amal kita itu sudah banyak. Akan timbul di dalam diri kita itu sifat ujub, sifat riya, sifat takabur. Karena merasa diri kita itu sudah banyak beramal, karena merasa diri kita itu sudah banyak beribadah. Padahal ketika kita bisa beribadah, ketika kita bisa beramal atau melakukan amal soleh, itu bukan semata-mata karena kita mampu, bukan semata-mata karena kita bisa, bukan semata-mata karena kita punya ilmu. Tetapi sesungguhnya bahwa kita bisa beribadah dan melakukan amal soleh itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bergantung kepada ilmu yang kita miliki, bukan bergantung kepada amal yang kita punya. Jadi kita bisa sholat itu sebetulnya karena Allah bisakan kita sholat. Allah gerakkan hati kita untuk bisa melaksanakan sholat. Kita bisa melaksanakan zikir, baca Quran dan sebagainya, itu merupakan karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbentuk hidayah, taufik dan inayah. Sebab apabila Allah tidak memberikan itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan ibadah. Jadi harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita bisa melakukan ibadah dan amal soleh itu betul-betul atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita bersandar kepada Allah, maka kita tidak akan merasa bahwa kita sudah banyak ibadah. Kita tidak akan merasa bahwa kita sudah banyak melakukan amal soleh. Rasa itu tidak akan ada, karena dia ingat kepada Allah. Yang ada adalah rasa syukur bahwa sudah diberikan oleh Allah kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan ibadah. Ini harus betul-betul disyukuri, bukan dita'ajubi. Nah, bahayanya kalau kita bergantung kepada amal, kita akan membandingkan amal ini dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain yang menurut pandangan kita sedikit amalnya, maka akan timbul rasa ujub dalam diri kita bahwa kita lebih baik dibandingkan mereka.
Ini bahaya. Jelas ini akan menimbulkan penyakit-penyakit batin, diantaranya ujub, riya, dan takabur. Kalau sifat-sifat mazmumah seperti tadi, sifat-sifat tercela tadi sudah ada, maka sifat-sifat mahmudah akan hilang dari diri kita, atau paling tidak berkurang. Diantaranya ikhlas, ridha, tawadu, rendah hati, itu akan terkikis, tertutup oleh sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Nah, ditambah lagi, orang yang bergantung kepada amal ini bahaya. Bahayanya apa? Seperti saya katakan tadi bahwa tidak ada satu manusia pun kecuali Rasulullah SAW yang terlepas dalam dosa. Nah, orang yang bergantung kepada amal ini, ketika pada suatu saat dia tergelincir dalam perbuatan salah, dia tergelincir dalam perbuatan dosa, maka pada saat yang bersamaan harapannya kepada Allah berkurang. Artinya begini, di hari-hari yang lalu dia rajin sholat, di hari-hari yang lalu dia rajin zikir, dia rajin baca Quran, dia rajin bersedekah dan sebagainya. Kemudian setelah dia melakukan ubudiyah itu merasa bahwa amaliyah saya sudah cukup, sudah banyak. Apakah lagi misalkan kalau sampai dia mengatakan bahwa saya sudah berhak untuk mendapatkan surga Jannatun Naim? Maka pada saat dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, tergelincir, apakah disengaja atau tidak disengaja, pada saat yang bersamaan dia akan merasa bahwa ibadah-ibadah yang pernah dilakukannya itu seakan-akan sia-sia. Dia kecewa dalam hatinya. Ya Allah, saya kemarin sudah rajin ibadah, rajin ini, rajin itu. Sekarang saya melakukan dosa. Lalu apa saya ini, ya Allah? Berarti sia-sialah perbuatan ibadah saya yang lalu, ya Allah, karena dosa yang saya lakukan sekarang ini. Nah, di situ lemah dia. Lemah, ya. Jadi ibadahnya lemah, sholatnya lemah, ngajinya lemah, zikirnya lemah, menuntut ilmunya lemah, dan sebagainya lemah. Karena merasa bahwa ketika dia tergelincir dalam sebuah kesalahan, tergelincir dalam sebuah dosa, dia merasa tidak berarti apa-apa. Dengan kata lain, timbul rasa dalam dirinya bahwa ternyata ibadah yang dia lakukan selama ini tidak berarti apa-apa. Buktinya ternyata saya sekarang melakukan dosa, sekarang melakukan kesalahan. Lalu apa artinya kemarin saya sholat? Lalu apa artinya kemarin saya zikir, baca Quran dan sebagainya? Karena sekarang saya melakukan dosa. Akhirnya dia tidak mau sholat, kalaupun sholat jarang-jarang. Akhirnya dia tidak mau ngaji, tidak menuntut ilmu, tidak berzikir. Sedikit demi sedikit dia jauh dari perbuatan amal saleh itu dan ibadah itu. Lama-lama dia akan jauh dari Allah. Nah, ini menandakan bahwa dia bergantung kepada amal, tidak bergantung kepada Allah. Harusnya bukan i'timad amal, bukan i'timad ala amal, tetapi i'timad ala Allah. Bergantunglah kepada Allah. Tetaplah berharap kepada Allah. Jadi walaupun sebagai manusia biasa dan bisa dipastikan siapapun pernah tergelincir dalam dosa, pernah tergelincir dalam sebuah kesalahan, dia tidak boleh berkurang berharap kepada Allah. Tidak boleh berkurang sifat rojaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ciri orang yang tetap punya harapan kepada Allah atau tetap berharap kepada kasih sayang Allah dengan sifat rojaknya tadi, ketika dia melakukan kekhilafan, kesalahan dan dosa, maka dia sekarang segera untuk kembali kepada Allah. Inabah kepada Allah dengan cara istighfar. Dia beristighfar atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kemudian dia bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan taubat yang sebenar-benarnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa yang sama.
Begitulah ciri-ciri orang yang penuh harapan kepada Allah. Dengan kata lain, dia sangat mengenal tentang Allah. Karena Allah itu maha pemaaf, maha pengampun, maha pemurah, maha kasih sayang. Selagi seorang hamba itu yang melakukan dosa mau tetap kembali kepada Allah dan meminta ampun, maka pintu ampunan dan pintu taubat senantiasa terbuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, karena dia dari awal tidak menggantungkan kepada amalnya, bahkan selalu merasa bahwa dia masih kurang beramal kepada Allah, kurang beribadah kepada Allah, maka tidak ada rasa puas di dalam dirinya. Dia terus-menerus berusaha memperbaiki diri, dia terus-menerus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mohon kasih sayangnya, mohon perlindungannya, mohon pertolongannya agar diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya begitu besar, senantiasa besar kepada Allah. Ditambah lagi timbul husnuzon kepada Allah, selalu sangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi pada dirinya, di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, dia selalu sangka baik kepada Allah, tidak pernah sangka buruk, karena harapannya begitu besar kepada Allah. Dia tidak merasa bahwa dia paling hebat, dia tidak merasa bahwa dirinya paling soleh, dia tidak merasa dirinya paling banyak ibadah, tidak. Karena dia sangat meyakini bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menakdirkan dia bisa salat, Allah lah yang menakdirkan dia bisa ngaji, Allah lah yang menakdirkan dia memiliki ilmu. Jadi ketika seseorang memiliki ilmu pun dia tidak merasa bahwa itu adalah miliknya. Ilmu itu milik Allah dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dirinya tetap merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya tetap merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa sebagai orang yang berilmu, tetap merasa sebagai hamba yang dhaif, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang demikian tidak akan bergantung kepada amalnya, tidak bergantung kepada ilmu yang dimilikinya. Artinya walaupun dia diberkahi oleh Allah, diberikan karunia Allah sebuah ilmu, yang mungkin ilmu itu melebihi daripada yang lain, tetapi dirinya tidak merasa bahwa dirinya paling hebat, tidak merasa bahwa dirinya paling berilmu, tidak. Karena apa yang Allah berikan kepada dirinya belum apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Ibarat setetes air di tengah samudra yang maha luas. Sehingga walaupun dia memahami tentang sebuah ilmu, tetap dia berharap kepada Allah agar dikekalkan ilmunya di dalam dirinya. Tetap agar Allah menambahkan ilmunya yang belum diketahui. Karena pada dasarnya memang dibandingkan dengan ilmu yang kita miliki atau apa yang kita miliki, masih lebih banyak yang tidak kita miliki dan tidak kita ketahui dari ilmu Allah itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya bergantung kepada Allah, i'timad 'ala Allah, dan jangan sekali-kali bergantung kepada amal atau i'timad 'ala amal. Karena kalau bergantung kepada amal berbahaya, akan mengurangi rasa harap kita, roja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pada titik tertentu, titik terbawah, seorang hamba Allah ini sudah kehilangan harapan kepada Allah, maka pada saat yang bersamaan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah setan dan iblis menang untuk semakin mempengaruhi dan menggoda manusia itu dengan bisikan-bisikan was-wasahnya, dengan bisikan bahwa digoda oleh setan dengan bahasa yang sederhana. Tuh, kamu kemarin udah rajin sholat, udah rajin ngaji, baca Quran, dzikir, ngaji ilmu, ternyata kamu berdosa juga, ternyata kamu melakukan kesalahan juga. Kata setan nih, kebisikin, kalau gitu ngapain lu sholat,
ngapain lu ngaji Quran, ngapain lu berzikir, ngapain lu menuntut ilmu, ternyata kamu melakukan kesalahan juga, melakukan dosa juga. Udah kalau gitu kamu nggak usah sholat dah, nggak usah zikir, percuma ingat-ingat Allah, ternyata kamu bersalah juga, berdosa juga. Percuma kamu menuntut ilmu, ternyata kamu berdosa juga, bersalah juga. Nah itulah bisikan-bisikan setan. Apabila manusia ini terkena oleh bisikan seperti itu, maka dikhawatirkan dia semakin jauh dari hidayah Allah. Itulah bahayanya, saudara-saudara sekalian. Itulah bahayanya. Sampai kemudian dia mengikuti bisikan iblis itu, bisikan setan itu, kemudian dia mengaminkan atau mempercayai bisikan itu, kemudian dia jawab dalam hatinya, benar juga ya. Kalau gitu ngapain gue sholat? Ngapain gue ngaji, zikir segala macam? Ternyata ya saya jatuh juga dalam dosa. Nah ini adalah pemahaman yang keliru. Justru yang harus kita pahami adalah bahwa kita ini masih dhaif. Nah orang yang seperti tadi, yang putus asa dari harapan Allah itu, dari rahmat Allah itu, karena dia meyakini bahwa dirinya sudah sangat sempurna. Dia meyakini bahwa dirinya ahli ibadah, bahwa meyakini dirinya orang saleh. Maka ketika dia tergelincir dari sebuah kesalahan, maka timbullah rasa frustasi di dalam dirinya. Seakan-akan menjadi tidak berarti seluruh ibadah dan amal solehnya itu. Ini bahaya. Bahaya sekali saudara-saudara sekalian. Nah itulah makanya di dalam kesempatan pertama ini Syekh Ibnu Athaillah dengan membuka kalimat hikmah ini, karena ini menjadi penting agar di dalam perjalanan hidup kita itu senantiasa berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bergantung kepada Allah, bahwa seluruhnya apa yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita miliki, apapun yang terjadi pada kita, itu adalah qudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang ngasih, Allah lah yang memberi. Kalau Allah nggak kasih, nggak bakalan bisa. Kalau Allah tidak gerakkan hati kita untuk ibadah, nggak bakalan tergerak. Walaupun kita ngerti, walaupun kita tahu. Walaupun kita tahu bahwa sholat itu perintah Allah, belum tentu orang mau melaksanakan sholat. Walaupun kita tahu bahwa baca Quran itu perintah Allah, belum tentu hatinya tergerak baca Quran. Walaupun kita tahu bahwa berzikir itu perintah Allah dan Rasul, belum tentu hatinya tergerak untuk berzikir kepada Allah. Begitu juga walaupun kita tahu bahwa menuntut ilmu itu perintah Allah dan Rasul, belum tentu hati kita tergerak untuk menuntut ilmu. Nah, siapa yang menggerakkan hati ini? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang disebut hidayah. Yang kemudian kalau orang itu sampai bisa melaksanakan, berarti orang itu mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan taufik itu berarti seseorang bisa melaksanakan ibadah dan amal saleh. Kalau hidayah itu baru timbul kesadaran di dalam dirinya. Dia mengerti tentang sesuatu hal dan ingin melakukan itu hidayah. Tetapi dapat hidayah saja tidak cukup kalau tidak mendapat taufik. Karena tidak sedikit orang yang ingin tapi tidak bisa melaksanakan. Makanya kita membutuhkan taufik dari Allah, supaya setelah kita faham dan mengerti, kemudian menyadari, maka bergeraklah kita, terdoronglah kita langsung melaksanakan ibadah itu dan amal soleh itu. Berarti orang itu mendapatkan taufik. Apakah setelah kita tergerak kemudian melaksanakan ibadah dan amal soleh itu cukup? Tidak. Karena ibadah dan amal soleh ini harus dilakukan secara terus menerus, mudawamuha, terus menerus. Inilah yang disebut istiqamah. Untuk bisa istiqamah dan terus menerus sepanjang hayat kita, maka kita membutuhkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah. Jadi yang pertama, kita membutuhkan hidayah agar kita bisa memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan berdasarkan perintah Allah. Yang kedua, kita membutuhkan taufik karena kita supaya bisa melaksanakan ibadah itu
Mau tergerak hati kita untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh itu. Dan yang ketiga, kita membutuhkan inayah karena apa? Untuk bertahan istiqomah dan tetap teguh di situ. Tetap terus sholat, tetap terus ngaji, tetap terus menuntut ilmu, tetap terus zikir sepanjang hayat, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Godaannya banyak, cobaannya wakil untuk istiqomah itu. Sekali, dua kali, tiga kali kita bisa melaksanakan. Tapi untuk terus menerus, Masya Allah, godaannya dari kanan kiri. Belum godaan kehidupan kita. Nah, hanya orang-orang yang mendapatkan inayah dan pertolongan Allah lah, maka dia bisa terus istiqomah. Untuk berbuat istiqomah ini tidak mudah, saudara-saudara. Tidak cukup mengerti, tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan amal, tidak cukup. Karena orang yang berilmu juga belum tentu bisa beramal atau langgeng dalam amalnya. Belum lagi amaliyah batin. Selain amaliyah lahir, ada amaliyah batin. Amaliyah zahir adalah amaliyah yang terlihat oleh mata kita. Tetapi amaliyah zahir adalah urusan hati. Ini yang paling berat. Kalau amaliyah zahir, salat, zikir, baca Quran, ya, menuntut ilmu, itu amaliyah zahir. Amaliyah batin adalah menjaga kalbu kita agar tetap terjaga dari sifat-sifat tercela. Agar kalbu kita, hati kita dijauhkan dari sifat riya, ujub, takabur, sombong, sum'ah, hasud, dengki, pendendam. Terhindar dari itu. Timbullah sifat apa? Ikhlas, ridho, rendah hati, ramah tamah, penuh kasih sayang kepada sesama. Nah, inilah sifat-sifat terpuji. Untuk bisa bertahan seperti itu dalam kehidupan kita keseharian, amat sangat kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga hati kita. Karena amaliyah batin ini lebih berat. Bolak-baliknya itu 1 detik bisa bolak-balik. Apalagi bisikan setan, bisikan manusia. Makanya hanya orang-orang yang mendapat pertolongan Allah lah yang bisa selamat di dalam melaksanakan ibadah lahiriah dan batiniahnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, di dalam hikmah yang pertama ini, mudah-mudahan ini menjadi pembuka bagi kita mulai sekarang. Maka tanamkan di dalam diri kita, tidak usah mengingat-ingat amal yang sudah kita lakukan. Itu kuncinya. Gak perlu diingat-ingat. Sudah berapa banyak sholat sunnah kita, sudah berapa banyak ngaji kita, gak perlu diingat-ingat. Ya. Sudah berapa banyak uang yang kita berikan untuk sedekah, untuk berbuat baik kepada manusia. Sudah berapa banyak kita membantu orang lain. Jangan diingat-ingat. Lupakan itu semua. Karena Allah tidak lupa. Walaupun kita lupa, Allah tidak lupa. Allah catat semuanya dan akan diperhitungkan di yaumil akhir nanti. Itu yang kita yakini. Lupakan itu semua agar keikhlasan kita terjaga. Dan kita tidak memandang hebat terhadap ibadah dan amal yang sudah kita lakukan. Karena kita yakini sekali lagi bahwa kita bisa melakukan itu semua. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita berilmu. Tetapi itu adalah pemberian dari Allah, karunia terbesar dari Allah yang berbentuk hidayah, taufik, dan inayah. Demikianlah yang pertama ini, mudah-mudahan Allah tetap jaga diri kita. Allah tetap jaga dan bimbing diri kita di dalam mengarungi kehidupan ini, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Dan fa insyaallah apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia dan akan mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih lagi akan Allah masukkan dalam surganya Jannatun Na'im bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pertemuan yang pertama dan kita diizinkan oleh Allah untuk terus melanjutkan di dalam pertemuan berikutnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.